Azab nyata untuk Israel, ribuan warga jadi korban setelah semena-mena pada Palestina. Ya, mungkin inilah yang bisa menggambarkan apa yang terjadi pada warga Israel ketika sebuah sirine di seluruh kota mengaung di ribuan warga Zionis berlarian kabur ketakutan mencari pertolongan. Hal itulah sama seperti apa yang dilakukan oleh warga Palestina ketika si tentara Zionis datang dengan serangan tiba-tiba, bahkan memblokir warga melakukan ibadah di Masjid Aqsa, masjid yang merupakan tempat suci menjadi kebanggaan seluruh muslim di dunia. Kualat adalah kata yang pas yang bisa menggambarkan hal yang terjadi pada Israel, namun masih tidak disadarinya. Allah menyebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 167, ingatlah ketika Tuhanmu memberitahukan bahwa sungguh Dia akan mengirim orang-orang yang akan menimpakan azab yang seburuk-buruknya kepada mereka, orang-orang Yahudi, sampai hari kiamat. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksanya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-A'raf 167. Pada ayat itu Allah memberitahu bahwa Allah akan mengirimkan orang yang akan menimpakan azab terhadap kaum Yahudi. Azab itu seperti kehinaan dan kerendahan, termasuk pula kewajiban membayar jizyah atau pajak. Misalnya ketika Allah mengirimkan kepada mereka Nabi Sulaiman alaihissalam, kemudian Raja Bukta-Nasir yang membunuh dan menawan mereka serta menetapkan mereka untuk membayar pajak yang mereka serahkan kepada orang-orang Majusi. Kemudian orang Yahudi itu berada di bawah penindasan raja dari Yunani hingga diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga menetapkan pemungutan pajak dari mereka. Mereka senantiasa dalam kehinaan di bawah kekuasaan orang lain. Musafir menyebut kata ta'azzana adalah berwazah tafa'alah, merupakan kata kerja dari al-zaunu yang berarti memberitahu. Ada juga yang memaknai sebagai memerintahkan. Sampai hari ini kiamat orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya, yaitu disebabkan oleh kemaksiatan dan pelanggaran yang mereka lakukan. Selanjutnya, inna rabbuka yasari'ul iqab, sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, yaitu bagi orang yang berbuat maksiat. Wa innahu laghafurur rahim, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang bagi orang-orang yang bertaubat. Oleh karena itu Allah banyak menyandingkan antara targhib, pembangkit harapan, dan tarhib, pembangkit rasa takut, agar jiwa manusia tetap berada di antara rasa berharap dan rasa takut. Kalaupun sekarang justru mereka orang Yahudi yang menindas orang Palestina, baik dari kalangan muslimin maupun Kristiani. Mereka juga bahkan merampas harta kaum muslimin. Itu bukan karena kekuatan mereka, tapi lebih pada kelemahan umat Islam yang kurang kompak, bersatu dan berjamaah. Kalau sudah muncul kekuatan berjamaah, maka akan kembali mereka orang-orang Yahudi yang harus membayar jizyah. Patut kita renungkan. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini. 2 kali pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dan kedua, kami datangkan kepadamu hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Mereka merajalela di kampung, itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Quran surat Al-Isra. Maka sebenarnya ulah membabi buta pasukan Zionis Yahudi menjajah Palestina, upaya Yahudisasi di kawasan Al-Quds menghalangi umat muslimin beribadah sholat di rumah Allah, masjid. Itu semua hanyalah golongan terakhir dari kepongahan mereka dan keingkarannya terhadap Allah. Amerika Serikat hingga PBB kritik Menteri ultranasionalis Israel kunjungi Al-Aqsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa hingga Amerika Serikat mengkritik kunjungan Menteri aliran ultranasionalis dan ekstrim kanan Israel, Itamar Ben-Gvir, ke komplek Masjid Al-Aqsa Yerusalem yang super sensitif. Kunjungan Itamar Ben-Gvir dinilai bisa menimbulkan ketegangan. Seperti dilansir AFP, tindakan Itamar Ben-Gvir membuat marah orang-orang Palestina dan sekutu Amerika Serikat di dunia Arab. Sementara pemerintah Barat memperingatkan tindakan semacam itu mengancam status quo di tempat suci Yerusalem. Pemerintah kami tidak akan menyerah pada ancaman Hamas, kata Ben-Gvir dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh juru bicaranya setelah kelompok militan Hamas memperingatkan bahwa langkah tersebut adalah garis merah atau red line.
Militan di Gaza yang dikuasai Hamas menembakkan roket ke Israel tetapi gagal menghantam tanah Palestina, kata tentara Israel. Kunjungan Ben-Gvir dilakukan beberapa hari setelah dia menjabat sebagai Menteri Keamanan Nasional dengan kekuasaan atas polisi, memberikan keputusan untuk memasuki situs yang sangat sensitif itu. Masjid Al-Aqsa adalah tempat tersuci ketiga dalam Islam dan situs paling suci bagi orang Yahudi yang menyebut komplek itu sebagai Temple Mount. Di bawah status quo lama, non-muslim dapat mengunjungi situs tersebut pada waktu tertentu tetapi tidak diizinkan untuk berdoa di sana. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak orang Yahudi, kebanyakan dari mereka adalah nasionalis Israel, diam-diam berdoa di komplek tersebut, sebuah tindakan yang dikecam oleh warga Palestina. Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan bahwa perubahan status quo situs suci Yerusalem akan tidak dapat diterima. Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan Amerika Serikat sangat prihatin dengan kunjungan Ben-Gvir yang dapat memprovokasi kekerasan. Duta Besar Jerman untuk Israel mengatakan status quo telah lama membantu menjaga perdamaian dan keamanan yang rapuh di sekitar Masjid Al-Aqsa. Di kota tua Yerusalem Timur yang dianeksasi Israel, komplek tersebut dikelola oleh Jordan Waqf Islamik dengan pasukan Israel beroperasi di sana. Setelah kunjungan Ben-Gvir bersumpah untuk mempertahankan kebebasan bergerak bagi Muslim dan Kristen, tetapi orang Yahudi juga akan naik ke gunung. Mereka yang membuat ancaman harus ditangani dengan tangan besi. Joe Biden akan kirim ajudan ke Israel, bahas Palestina. Gedung Putih mengkonfirmasi penasihat keamanan nasional Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Jake Sullivan, merencanakan perjalanan ke Israel bulan ini. Sumber anonim pejabat di Gedung Putih mengatakan, misi itu dipersiapkan setelah pembentukan pemerintahan baru yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Pertemuan di Israel akan dilakukan karena aliansi baru Netanyahu dengan ultranasionalis telah mengkhawatirkan pejabat Gedung Putih tentang prospek memburuknya hubungan Israel dengan Palestina. Sebelumnya, sumber di Palestina mengungkap pasukan Israel membunuh 2 militan Palestina dalam bentrokan di dekat kota Jenin tepi barat yang diduduki